Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elmaril Anam akan menjelaskan 29 tentang hormat kepada orang tua dan guru. Secara pengertian, orang tua adalah perantara bagi keberadaan manusia di muka bumi. Sedangkan guru adalah sosok yang berusaha melakukan perubahan bagi seseorang ke arah lebih baik melalui transfer ilmu pengetahuan dan karakter yang dimiliki. Berbakti kepada orang tua: 1. Berbuat baik. 2. Memberikan kasih sayang sepenuh hati. 3. Membuat bahagia dan senang. Sedangkan kepada guru adalah menghormati guru berarti memuliakannya dengan sepenuh hati, baik ketika sedang menuntut ilmu maupun saat sedang berusaha mengamalkan ilmu yang didapat. Hormat atau akhlak anak kepada orang tua. Yang pertama, menaati semua perintah orang tua yang sejalan dengan syariat, memperhatikan segala kebutuhannya dan melayani dengan penuh keikhlasan, mencintai dengan sepenuh hati, merendahkan diri pada keduanya, baik mau perkataan maupun perbuatan, dan diiringi perasaan cinta. Sering berkomunikasi dengan hikmat dan bijak, mendoakan keselamatannya, menyambung tali silaturahim dengan teman dekat orang tua, berbakti secara sempurna dan melakukan yang terbaik, sayangi dan hormati sepenuh hati, berkata-kata baik. Salah satu bentuk jihad adalah menjaga dan membela. Untuk hormat atau akhlak kepada guru adalah: 1. Mencintai dan menghormati guru. 2. Mendoakan guru untuk kebaikan dunia dan akhiratnya. 3. Bersikap tawadhu di hadapannya agar diberi kemudahan dalam proses menuntut ilmu. 4. Jika ada perbedaan pendapat, diskusilah dengan cara sopan dan santun. Apabila berbuat salah, segeralah minta maaf. 5. Menjaga ilmu yang diberikan dengan cara mengamalkannya. 6. Teladani perilaku terpujinya. Ikuti nasihat-nasihat baiknya. 8. Tekun dan disiplin dalam menuntut ilmu sebagai wujud mencintai guru. Riwayat yang terkait dengan tingginya derajat guru dan etika murid terhadap guru. Yang pertama ada hadis riwayat Tabrani. Rasulullah SAW bersabda, pelajarilah ilmu dengan ketenangan dan sikap hormat serta bertawaduk kepada orang yang mengajarimu. Dari Umar bin Khattab berkata, kematian 1000 ahli ibadah yang bangun untuk ibadah atau abid sepanjang malam dan berpuasa sepanjang siang lebih ringan amalnya dibandingkan kematian seorang alim atau orang yang berilmu. Contoh sikap para ulama terhadap gurunya. Ibnu Abbas, sahabat mulia yang amat dekat dengan Rasulullah SAW, mempersilahkan Zaid bin Thabit untuk naik di atas kendaraannya, sementara ia sendiri yang menuntunnya. Beginilah kami diperintahkan untuk memperlakukan ulama kami, ucap Ibnu Abbas. Zaid bin Thabit sendiri mencium tangan Ibnu Abbas. Beginilah kami diperintahkan untuk memperlakukan keluarga Rasulullah SAW, balas Zaid. Hadis riwayat At-Tabrani. Tengoklah pula bagaimana rasa hormat Imam Abu Hanafi kepada guru beliau. Aku tidak pernah sholat setelah guruku Muhammad wafat, kecuali aku meminta ampun untuknya dan untuk orang tuaku. Rupanya perbuatan ini menurun juga kepada Abu Yusuf.
murid Hanifah, Abu Hanifah, mohon maaf. Ia selalu mendoakan Abu Hanifah sebelum mendoakan kedua orang tuanya sendiri. Manaqib Imam Abu Hanifah. Dalil nakli terkait hormat kepada orang tua, yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Quran Surat Al-Isra, yang isinya adalah perintah untuk hanya menyembah Allah. Yang kedua, perintah berbuat ikhlas. Ketiga, berbakti kepada orang tua menjadi keniscayaan bagi setiap anak. 4, larangan berkata buruk atau menyakiti meski hanya sekadar Yang kelima, berkomunikasi dengan adab dan akhlak mulia. Hadis tentang menghormati orang tua, artinya, dari Abdullah bin Amr, dia berkata, seseorang datang kepada Nabi SAW minta izin hendak ikut jihad. Lalu Nabi SAW bertanya kepadanya, apakah kedua orang tuamu masih hidup? Jawab orang itu, masih. Sabda beliau, berbakti kepada keduanya adalah jihad. Hadis riwayat Muslim. Isi kandungan dari hadis menghormati orang tua tersebut. Yang pertama, berjihad di jalan Allah merupakan tugas mulia dalam menegakkan ajaran Islam. Kedua, batasan boleh tidaknya ikut berjihad salah satunya adalah pentingnya berbakti atau merawat orang tua. Berbakti kepada orang tua dengan merawat dan berbuat baik kepadanya merupakan ibadah yang sangat mulia. Next. Oke. Hadis tentang menghormati guru, artinya, dari Abu Umamah Al-Bahili, ia berkata, 2 orang disebutkan di sisi Rasulullah SAW. Salah seorang adalah ahli ibadah dan yang lainnya seorang yang berilmu. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, keutamaan seorang alim dari seorang abid seperti keutamaanku dari orang yang paling rendah di antara kalian. Kemudian beliau melanjutkan sabdanya, sesungguhnya Allah, malaikatnya, serta penduduk langit dan bumi, bahkan semut yang ada di dalam sarangnya sampai ikan paus, mereka akan mendoakan untuk orang-orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia. Hadis riwayat Tirmizi. Isi kandungan hadis tersebut adalah 1, tingginya derajat orang berilmu, alim atau guru. 2, kewajiban menghormati guru. 3, tawadhu terhadap guru merupakan syarat untuk memperoleh ilmu dengan sempurna. Kaitan antara ketauhidan dalam beribadah dengan hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. 1. Yang pertama, perintah berbuat baik kepada orang tua dan hormat kepada guru adalah perintah Allah dan Rasulnya. Yang kedua, sikap dan perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan guru merupakan bagian dari ketauhidan orang yang beriman dalam beribadah. Yang ketiga, berbuat baik kepada orang tua dan hormat kepada guru hanya terrealisasi bagi yang memiliki akhlakul karimah. Untuk memiliki akhlakul karimah landasannya iman. Oke, selesai. Kesimpulan dari saya,
sebenci apapun atau semarah apapun kalian sama orang tua kalian, ikhlasin aja. Jangan sekali-kali membuat hatinya sedih atau menyakiti hatinya, karena ridha Allah fi ridha walidain. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.